teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, eee, dan kami membuat video ini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas PKS. Sebelum masuk dalam video, masuk ke programnya, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winos Nolaian, NIM saya 121140121, dan teman saya. Nama saya Juan Antoni Tarigan dengan NIM 121140155. Oke, baik teman-teman, kita langsung aja ke programnya. Kami di sini mengusulkan judul program kasir sederhana. Oke, baik. Di sini sesuai dengan syarat tugasnya, di sini sudah ada struct, ada juga perulangannya, ada juga subprogram, ada percabangan juga, dan lain-lain. Baik, pertama kita masuk dulu yang paling pertama, yakni di sini ada struct. Di sini ada struct. Di sini gunanya apa struct-nya? Gunanya untuk membentuk struktur data dari barangnya, yang nanti gunanya untuk ditampilkan di layar ketika ingin mengakses daftar barang. Daftar barang ini membernya apa aja? String nama mewakili nama barangnya, nama jenis barangnya. String kodenya mewakili dari kode barang tersebut. Lalu di sini ada float, harga. Kan masuklah kan 5.000, seperti 5.000 harga per unitnya. Lalu di sini kenapa string kode dia memakai string bukan int? Sebab kami di sini membuat 000 diawali dengan 0. Pasti angka 0 tidak akan terbersih, makanya kami memutuskan untuk memakai string untuk member kode. Jadi string kode. Lalu di sini kami mendeklarasikan satu variabel global dan struct array. Di sini untuk benda barangnya ini kami tetapkan ukurannya 50 data, seperti namanya, kah, kodenya, dan harganya. Lalu di sini int n sama 3, ini n menunjukkan banyak jenis barang yang terdapat di daftar jenis barang untuk sekarang. Baik, di sini setelah ada struct ada void table. Ini gunanya void table untuk apa? Yakni untuk nanti membentuk tabel daftar belanjaan dari si pembeli. Artinya daftar apa saja yang sudah dibeli, dan termasuk juga harga per unitnya dan kode barangnya dan jumlah harganya. Jadi di sini di void table ini ada variabel lokal, yakni float kembalian, yang nilainya itu rumusnya yaitu bayar dikurangi total. Lalu di sini dilakukan perulangan. Ini yakni untuk membentuk tabelnya nanti. Ini gunanya untuk menampilkan daftar barang belanjaan si pembeli. Lalu di sini ada total, nantinya totalnya ditampilkan berapa. Lalu sini ada bayar, maksudnya uang bayar yang diberikan oleh si pembeli, lalu ada kembalian. Lalu di sini ada subprogram lagi, yakni void baru. Lalu di sini parameter terdapat 5 array dan beberapa variabel lokal. Float totalnya sama dengan 0. Ini digunakan untuk menyimpan total semua harga belanjaan si pembeli. Lalu di sini ada juga uang bayar, yang gunanya untuk menyimpan nilai uang bayaran dari si pembeli. Lalu di sini ada int r sama dengan 0. Int r ini variabel yang gunanya untuk menunjukkan banyaknya barang di daftar belanja saat ini. Kenapa 0? Karena ketika kita akan membuat halaman baru, tentu pasti belum ada barang yang ditambahkan ke tabel daftar belanjaan. Makanya nilainya sejak awal 0. Lalu di sini ada string field. String field ini gunanya untuk menyimpan pilihan dari si user. Jadi nanti ketika program ini dipanggil, masih ada lagi menunya, ini dia. Lalu di sini ada perulangan. Ini dia perulangan do while, yang dimana syarat do while-nya ini apabila pilihannya tidak sama dengan 4.
tidak sama dengan 4, maka perulangan ini akan terus berlanjut jika pilihan si user bukanlah sama dengan 4. Subprogram void table tadi dipanggil di sini. Gunanya apa? Ya untuk membentuk si tabel daftar belanjaan tadi. Jadi di sini parameter aktualnya menjadi R, kode, nama, unit, harga total, dan bayar. Jadi ketika dia sudah dipanggil, nanti dia akan menampilkan daftar belanjaan saat ini gitu. Itu gunanya sebenarnya subprogram void table. Lalu setelah dia menampilkan daftar belanjaan, di sini ditampilkan apa pilihan dan menu yang tersedia. Yakni pertama, jika yang 1 tambah, 2 bayar, 3 untuk membuat halaman baru dan atau kwitansi baru, terus ini jika memilih 4 maka kembali ke halaman sebelumnya. Lalu program meminta user untuk memasukkan pilihannya, untuk menginputkan kode barang yang dimaksud atau yang hendak ditambah ke dalam daftar belanjaan. Lalu setelah memasukkan kode, programnya meminta untuk masukkan jumlah barangnya. Lalu setelah si user memasukkan kode barang dan jumlah barangnya, maka program pertama akan mengecek jika kode barang yang dimaksud terdapat di daftar barang. Jadi perulangannya itu dimulai dari sama dengan 0 hingga M sama dengan N. Kan N tadi itu menunjukkan jumlah barang, ini dia. In N menunjukkan jumlah banyak jenis barang yang terdapat di daftar jenis barang. Jadi karena N sama dengan 3 ya bisa dijadikan syarat kondisi pada perulangannya. Jadi selama M kurang dari N, maka perulangannya akan terus berlanjut. Jadi di setiap perulangannya akan dicek setiap data akan dicek bila kode barang indeks ke M itu sama dengan kode, maksudnya ini kode yang diinputkan oleh si user, maka nilai ada akan bernilai true. Ada di sini gunanya untuk ini dia variable bool ada, dia ini gunanya untuk parameter bila kode barang yang dimaksud terdapat daftar barang. Lalu apabila semisal sudah ketemu nih, misalnya udah rupanya ketemu kalau ada kode barang yang sesuai dengan kode barang yang diinputkan oleh user, maka setelah mengubah nilai ada menjadi true, maka dia mengeksekusi kode break. Kode break ini gunanya untuk apa? Yakni untuk menghentikan perulangannya lagi, agar tidak melakukan perulangan lagi. Lalu di sini ada setelah perulangan selesai, ada lagi percobaan di sini. Maksudnya percobaan yang di sini adalah if jika ada bernilai true, maka kode indeks ke R sama dengan kode dari barang indeks ke M. M ini apa? Kan ini. M-nya kan di sini dideklarasikan di luar perulangan. Jadi M ini digunakan untuk menunjukkan indeks dari data barang yang sesuai dengan kode barang diinputkan. Sehingga nanti meskipun perulangan sudah selesai, nilai M itu tidak habis, tetap disimpan. Soalnya dia dideklarasikan di luar perulangannya. Jadi tetap nilai M-nya tersimpan. Jadi di sini dilanjutkan ini, jadi kode indeks ke R sama dengan kode dari barang indeks ke M. Lalu di sini ada harga unit ke R, indeks ke R sama dengan harga per unit dari barang indeks ke M. Begitu seterusnya ini juga, tapi di sini unit indeks ke R sama dengan JML,
JML ini jumlah barangnya tadi, lalu di sini ada harga total indeks ke R sama dengan jumlah barangnya tadi dikali dengan harga per unitnya. Lalu di sini ada nama indeks ke R sama dengan nama dari barang indeks ke M. Lalu di sini karena tadi R menunjukkan banyak barang di daftar belanjaan saat ini, ketika ada sama dengan true, artinya apa? Ketika ada barang yang sesuai kodenya dengan kode yang diinputkan, maka R harus bertambah 1 dong, karena sudah bertambah 1 banyak barang yang di daftar belanjaan saat ini. Lalu di sini ada total. Total di sini kan menunjukkan total seluruh harga. Total sama dengan pastinya ditambah dengan jumlah barang, jumlah dikali harga dari barang indeks ke M. Tadi sih kayak seperti perkalian biasa gitu. Contohnya, semisal harga per unitnya 5.000. Lalu jumlahnya ada 5 ya, 5 kali 5.000, jadi totalnya bertambah 25.000, begitu-gitu aja. Lalu di sini jika ada kondisi lain bila nilai adanya itu bukan true, artinya false, maka artinya kodenya tidak ada yang sesuai dengan kode yang diinputkan. Berarti kode yang dimaksud itu tidak ada di daftar barang, sehingga program akan menampilkan informasi kode barang tersebut tidak ada. Lalu setelah ini kan percabangan, dia di dalam percabangan. Jadi sebenarnya ini seperti subpercabangan dalam percabangan. Lalu di sini ada lagi percabangan satu lagi yang lain. Ini ini percabangan untuk menunya ya. Ini ada pilihan sama dengan 2. Maksudnya pilihan sama dengan 2 jika si user memilih untuk menginputkan uang bayar gitu, uang bayar. Jadi si program akan meminta untuk menginputkan uang bayar. Jadi di sini akan menampilkan masukan uang bayar, lalu dia meminta untuk menginput uang bayarnya. Lalu di sini lagi ada percabangan lagi. Di sini jika pilihannya sama dengan 3 atau dia memilih untuk membuat halaman baru atau kertas baru seperti new page lah jika pada Microsoft Word, maka dia akan menghentikan perulangan ini keseluruhan. Ini dia fungsinya break. Lalu dia di sini ada break, gunanya untuk menghentikan seluruh perulangannya. Lalu begitu juga jika dia memilih pilihan 4 atau kembali, maka langsung break saja atau langsung menghentikan perulangannya. Lalu di sini apabila inputan user bukan 1, 2, 3 atau 4, maka program akan menampilkan menu tersebut tidak ada. Ini dia. Lalu setelah perulangan ini berakhir, dual ini berakhir, di sini ada satu lagi percabangan. Jika pilihan sama dengan 3, atau tadi maksudnya 3 dia pilihnya yang baru, membuat halaman baru, maka dia hanya memanggil subprogram ini lagi. Jadi dia hanya memanggil program ini lagi, dipanggilnya lagi. Artinya seperti dia memanggil dirinya sendiri gitu. Kita coba aja, langsung aja ya ke programnya. Langsung saja kita ke nomor 1. Nah, seperti ini. Ini tadi, ini si out ini dia. Ini dia yang kasih sederhana. Lalu dia semisal memilih pilihan 1, maka si program akan meminta memasukkan kode barang, semisal 00001. Pada masukkan jumlah barang ada 5. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan kode barangnya, lalu harga per unitnya, banyak unitnya, jumlah harganya, maksudnya jenis barang ini. Lalu di sini ada
nama barangnya dengan kode barang ini. Itu dia, seperti itu tadi prosesnya. Lalu di sini kan ada total harganya 25.000, terus di sini bayarnya 9.000 kan kita belum menginputkan, lalu di sini ada kembalian min 2.500. Kenapa kembalian min 2.500? Karena kita belum menginputkan uang bayarnya. Lalu jika kita ingin menginputkan uang bayarnya seperti ini, tinggal pilih 2, lalu si program akan meminta user untuk menginputkan uang bayar, semisal 50.000. Maka nilai kembalian akan berubah. Jadi 50.000 dikurangi 20.000, maka kembaliannya adalah 25.000. Lalu ketika si user memilih pilihan 3 atau membuat halaman baru, membuat kertas baru, dia akan langsung seperti mereset, artinya membuat halaman baru lagi. Dia akan mengosongkan semua nilainya. Lalu jika dia memilih 4, maka dia akan kembali ke menu sebelumnya. Seperti itu aja. Lalu kita di sini void tambah. Ini merupakan salah satu subprogram. Di sini parameter formalnya yakni benda, barang. Ini struct tadi. Jadi dia menjadikan struct tadi sebagai parameter formalnya. Lalu di sini ada variabel lagi, berarti berdata boolean. Nama variabelnya ada, sudah diterapkan nilai sejak awal yang ini false. Gunanya apa? Untuk menunjukkan bila kode barang tersebut sudah dipakai sebelumnya. True jika kode barang yang diinputkan sudah dipakai, atau false kode barang yang diinputkan belum dipakai. Jadi dari definisinya aja, dari yang sudah ini, berarti ini gunanya untuk menambah barang pada daftar jenis barang. Nanti bisa ditampilkan. Lalu di sini ada string nama. String nama ini gunanya untuk apa? Untuk menyimpan atau gunanya sebagai variabel untuk menyimpan data dari jenis barang yang hendak kita ingin tambah ke dalam daftar jenis barang. Ada jenis string kode yang fungsinya sama juga dan harganya. Lalu setelah itu si program akan meminta si user untuk menginputkan data-data dari barang yang hendak ditambah ke daftar jenis barang. Jadi di sini ada dia menampilkan nama barang, lalu ini dia meminta memasukkan namanya, nama barangnya, terus kodenya serta harganya. Lalu setelah itu si program akan melakukan perulangan lagi. Yang gunanya apa perulangan ini? Yang untuk mengecek bila kode barang yang diinputkan sudah dipakai sebelumnya atau tidak. Jadi perulangannya dimulai dari int sama dengan 0, sebab semua array pasti dimulai indeksnya dari 0. Terus di sini syarat kondisinya yakni j kurang daripada n. N di sini dari sejak awal sudah dikatakan bahwa menunjukkan jumlah barang pada daftar jenis barang saat ini. Lalu jadi increment setiap perulangannya. Lalu di setiap perulangannya jika kode dari barang indeks ke j sama dengan kode yang diinputkan ini, kode yang diinputkan barusan, maka ada akan bernilai true. Maksudnya apa ada bernilai true jika kode tersebut sudah dipakai? Artinya ya, kode tersebut ada yang sudah pakai. Itu artinya. Jadi ada sama true, maka kode tersebut sudah dipakai. Lalu bila kode tersebut sudah dipakai, maka perulangan ini akan langsung dihentikan. Kenapa? Karena sudah dipakai kodenya. Lalu di sini ada lagi percabangan. Jika ada bernilai false, atau artinya kode barang yang diinputkan belum dipakai, maka n sama dengan n tambah 1. N di sini tadi kan jumlah jenis barang yang terdapat di daftar jenis barang. Jumlah jenis barang yang terdapat di daftar jenis barang. Jadi jika berhasil menambah 1, maka tentu akan berubah banyak jenis barangnya.
Jadi nanti ditambah 1 nilai n-nya. Lalu di sini barang ke n kurang 1 karena tadi ditambah dikurangi terlebih dahulu kan indeksnya pasti jumlah banyak barangnya dikurangi 1 gitu. Indeks paling terakhir maksudnya. Jadi indeks ke n kurang 1 namanya sama dengan nama yang diinputkan tadi ini. Begitu juga dengan ini. Ini. Barang tadi akan ditambahkan ke daftar jenis barang. Ini dia. Lalu, jika nilai ada tadi bukan false melainkan true, atau dalam arti jika kode tersebut sudah dipakai, maka program akan menampilkan informasi bahwa maaf, kode barang tersebut sudah dipakai. Lalu dia mengakhiri program ini gitu, subprogram ini. Kita coba saja. Sebenarnya kita ingin mengakses daftar jenis barang. Ini dia. Misal kita ingin menambah, kita pilih 1 gitu. Maka dia akan meminta nama barangnya. Semisal nama barangnya sabun. Terus lalu kita membuat kode barangnya menjadi 000004. Harga per unitnya semisal kita berikan 3.500. Maka dia akan langsung menambahnya gitu. Dia langsung akan menambah jenis barang yang baru ke dalam daftar jenis barang. Lalu bila kita ingin menambah lagi, misal kita kasih minyak goreng, namanya minyak goreng, tapi kodenya kita berikan yang sudah dipakai, misal kode 000001. Lalu harganya semisal 9.000. Maka si program akan menampilkan informasi bahwa kode barang tersebut sudah dipakai. Karena ini dia, kan sudah dipakai. Itu dari dia gunanya perulangan ini untuk mengecek bila kode barang yang diinputkan itu sudah dipakai atau enggak. Sudah dipakai atau tidak. Lalu kita ke subprogram selanjutnya. Di sini ada subprogram void hapus. Di sini dia menggunakan parameter formal yakni benda barang, maksudnya struct tadi. Dia menggunakan sebagai parameter formal lagi. Lalu di sini ada variabel yakni string kode dan string pilihan. Lalu di sini juga ada variabel bertipe data boolean yang nama variabelnya ada, lalu nilainya false. Variabel ada ini digunakan sebagai parameter bila kode barang yang diinputkan ada. Lalu di sini ada keterangan bila menilai true maka kode barang yang diinputkan tersebut ada. False bila kode barang yang diinputkan tersebut tidak ada. Lalu di sini ada in-i, variabel in-i bertipe data in. Di sini yakni menunjukkan indeks dari kode barang yang hendak dihapus. Lalu di sini sesuai dengan namanya, ini gunanya yakni untuk menghapus data pada salah satu data pada daftar jenis barang, atau menghapus salah satu data pada struct array barang tadi. Jadi karena dia ini fungsinya untuk menghapus, maka di sini subprogramnya akan meminta untuk memasukkan kode barang. User diminta untuk menginputkan kode barang yang hendak dihapus. Lalu setelah user menginputkan, maka di sini ada perulangan. Perulangannya dimulai dari tadi sama dengan 0. Soalnya kan indeks semua array itu pasti dimulai dari 0.
Terus di sini ada syarat kondisinya, ini I kurang daripada N. N tadi kan menunjukkan jumlah barang pada struct array tadi, struct array barang tadi. Lalu setiap ruangannya I akan diincrement. Gunanya apa? Perulangan ini gunanya untuk apa? Yang ini melakukan pengecekan bila terdapat kode barang yang dimaksud di dalam daftar jenis barang atau di dalam struct array barang tadi. Lalu, jika kode barang indeks ke I itu sama dengan kode yang diinputkan oleh user, maka nilai ada akan bernilai true. Bernilai true artinya apa? Bila kode barang yang hendak dihapus ada. Lalu ini break gunanya ini untuk memberhentikan perulangan sebab kode barang yang hendak dihapus telah ditemukan. Lalu setelah perulangannya selesai, maka di sini ada percabangan lagi. Jadi ini maksud percabangannya ini yakni jika nilai adanya bersifat bernilai true atau bila kode barang yang diinputkan terdapat dalam daftar jenis barang atau terdapat dalam struct array barang tadi, maka si subprogram akan terlebih dahulu menampilkan keterangan-keterangan dari kode barang tersebut. Maksudnya di sini apa namanya, apa kodenya, berapa, dan harga dari barang tersebut. Data-data dari jenis barang tersebut. Namanya, kodenya, dan harga per unitnya. Lalu, setelah dia program menampilkan data dari jenis barang yang hendak dihapus tersebut, si program akan menanyakan, yakin ingin menghapus data ini. Jadi program bertanya bila data tersebut betul-betul ingin dihapus. Lalu di sini si program meminta user untuk menginputkan pilihannya. Lalu setelah dia menginputkan pilihan, di sini ada percabangan. Jadi percabangannya ini, jika pilihan si user itu Y atau Y kecil atau pilihannya itu Y besar. Jadi jika si user memilih ya, maka jika I kurang dari N kurang 1, artinya bila indeks dari kode barang tersebut bukan indeks terakhir, maka di sini ada perulangan lagi. Jadi data yang di atasnya artinya data nomor 2, data indeks kedua menggantikan posisi data indeks pertama. Seperti begitu. Jadi barang ke K artinya semisal K-nya 1, berarti barang indeks ke-1 nama barang indeks ke-1 sama dengan nama barang indeks kedua. Seperti itu. Jadi mereka saling menggantikan gitu. Digantikan oleh data yang di atas. Data yang indeksnya lebih besar dari dia. Jadi data indeks ke I akan digantikan dengan data indeks ke I tambah 1. Lalu, setelah mengganti nilai-nilai tersebut, maka barang indeks ke N kurang 1, maksudnya indeks terakhir, akan dikosongkan. Sebab jumlah barang pasti akan berkurang dong. Jika salah satu data telah dihapus. Lalu di sini begitu juga dengan kode dari barang indeks ke N kurang 1 dihapus atau dikosongkan. Lalu di sini harganya juga dikosongkan. Harga dari barang indeks ke N kurang 1 dikosongkan. Nah, lalu di sini ada percabangan yang lain. Di sini ada else if I sama dengan N kurang 1. Maksudnya di sini bila indeks dari kode barang tersebut merupakan indeks terakhir. Artinya semisal banyak data pada struct array barang itu adalah 3, maka indeks paling terakhir ialah 2. Jadi bila I sama dengan N kurang 1, tepat kan? Banyak barangnya 3,
tentu indeks terakhirnya 2. Berarti jika I sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2, kan indeks terakhirnya tadi 2. Itu maksudnya. Bila indeks dari kode barang tersebut merupakan indeks terakhir, maka dia tinggal langsung mengosongkan variabel struct indeks terakhir tersebut. Artinya nanti nama dari barang indeks ke I akan dikosongkan. Begitu juga dengan kode barang dari indeks ke I, begitu juga harga dari barang indeks ke I akan dikosongkan. Jadi data indeks ke I akan dikosongkan. Karena I-nya itu sama dengan indeks terakhir dari struct array tersebut, struct array barang tersebut. Lalu, ketika semua ini cabangannya ini dilakukan, di sini tinggal mengurangi jumlah jenis barang pada daftar jenis barang saat ini atau struct array barang tadi. Karena sudah berhasil menghapus salah satu data, sehingga banyak jenis barangnya juga akan berkurang 1. Karena di sini keterangannya ada, karena salah satu data telah dihapus, maka banyak jenis barang saat ini berkurang 1. Gitu saja penjelasan singkatnya. Lalu di sini ada lagi percobaan yang lain. Di sini ini kondisinya ini bila nilai yang sejajar ya, ini sejajar mereka. Ini bila ada bernilai true, maka di sini else-nya ini maksudnya ini bila nilai ada bernilai false, maka subprogram akan menampilkan informasi bahwa kode barang yang Anda maksud tidak ada. Artinya bila kode barang yang dimaksud tidak ada dalam struct array barang tadi. Jadi tidak ada yang, semisal kita ingin menghapus kode barang dengan 00004, sedangkan tadi nggak ada, maka dia akan menampilkan ini gitu. Itu gunanya. Kita langsung coba saja. Semisal ini, kita ingin memilih 2 hapus. Si program akan meminta user untuk menginputkan kode barang yang hendak akan dihapus. Misal 00005. Nah, jadi kan di sini kan nggak ada. Ini semua 001, 00002, 00003, 00004. Tidak ada 0005. Jadi, maka si program akan menampilkan informasi bahwa kode barang yang Anda maksud tidak ada. Seperti itu aja. Jadi kalau kita menghapus yang betul-betul ada, jadi kita pilih 2 hapus, masukkan kode barang. Semisal kita ingin menghapus ini data yang pertama ini 0001 ini, maka tinggal masukkan saja kode barangnya 000001. Nah, jadi pertama dia akan menampilkan terlebih dahulu data-data dari kode barang ini. Ada namanya, ada kodenya, ada harganya. Ini kan sesuai. Ini dia kode barangnya, ini harganya, dan ini nama barangnya. Lalu si program akan menanyakan apakah betul-betul ingin dihapus gitu. Misal kita tekan Y, maka akan betul-betul dihapus, dihilangkan. Jadi tidak ada lagi. Udah aja. Lalu di sini, setelah ini semua, subprogram ini tadi, ini ada lagi subprogram lagi. Ini subprogram void daftar. Di sini lagi menggunakan parameter formalnya, yakni menggunakan struct array tadi, struct array barang tadi. Lalu di sini ada lagi variabel string pilihan. Gunanya untuk apa? Untuk menyimpan pilihan dari si user. Lalu di sini ada perulangan do while. Syarat perulangan ini yakni bila pilihan tidak sama dengan 3. Maksudnya si user tidak memilih menu kembali ini dia. Tidak memilih menu kembali. Maka perulangannya ini akan terus dilakukan bila pilihan yang diinput bukan 3. Lalu di dalam perulangan ini dia pertama akan menampilkan nama programnya,
Lalu dia akan menunjukkan, menampilkan di mana, di halaman mana user sekarang sedang berada. Lalu di sini si program si program menampilkan daftar barang apa saja yang terdapat di daftar jenis barang atau yang terdapat pada struct array barang. Ini dia, berarti kode barang, harga per unitnya, dan nama barangnya. Lalu ini ada perulangan. Di sini gunanya perulangan untuk apa? Ya tadi, untuk menampilkan data-data tadi. Data dari jenis barang tadi. Dimulai dari indeks ke 0 hingga i kurang daripada n. N di sini kan menunjukkan jumlah jenis barang gitu, dalam struct array barang. Lalu di sini ada menu, dia akan menampilkan menu. Ini ada 1 tambah, 2 hapus, 3 kembali. Dia akan menampilkan menu. Jadi setelah dia menampilkan menu, si program meminta user untuk menginputkan pilihannya. Lalu di sini jika pilihan si user adalah 1, semisal dia ingin menambah jenis barang, maka dia hanya memanggil subprogram ini tadi, void tambah tadi. Lalu bila dia ingin menghapus salah satu, maka dia tinggal memilih nomor 2. Lalu jika pilihan sama dengan 2, maka subprogram void hapus akan dipanggil. Ini dia. Subprogram ini akan dipanggil kemudian. Lalu bila pilihannya sama dengan 3, maka perulangannya langsung dihentikan. Lalu jika bukan 1, 2, 3, maka si program akan menampilkan informasi bahwa menu tersebut tidak ada. Kita langsung coba saja. Misalnya kita ingin mengakses daftar barang. Nah, ini ya. Ini tadi dia. Jadi sini ini dia program kasirnya, ini dia nama aplikasi, nama programnya. Terus di sini halaman si user sedang berada. Lalu di sini ada menunjukkan tabel daftar jenis barangnya. Lalu di sini ada menunya. Nah, jadi ketika kita pilih 1, maka akan dipanggil subprogram tambah barang. Seperti tadi, nama barangnya apa, semisal minyak goreng. Terus kode barangnya, semisal 0005 1. Terus harga per unitnya, yang ini semisal 9.000. Maka seperti tadi, dia langsung menambahkan. Jadi program ini seperti subprogram dalam subprogram. Jadi subprogram ini akan memanggil subprogram lain untuk melakukan operasi yang lain. Seperti begitu. Juga jika bila kita ingin menghapus, jadi tinggal kita pilih 2. Setelah kita memilih 2, maka program akan memanggil subprogram hapus. Jadi seperti tadi kita memasukkan, contohnya kita ingin menghapus data ini, yang ini, kode barang ini. Maka di sini akan ditampilkan keterangan dari kode barang ini, apa saja namanya, apa nama barangnya, apa kodenya, dan harga per unit. Lalu di program menanyakan apabila data tersebut betul-betul ingin dihapus. Jika kita memilih Y, maka data tersebut tadi yang memiliki kode 0002 tadi akan dihapus. Seperti begitu. Jadi intinya ini seperti subprogram dalam subprogram. Artinya subprogram ini memanggil subprogram lain untuk melakukan operasi yang lain lagi. Kita coba klik kembali dulu. Lalu yang terakhir, sekarang kita masuk ke in main-nya.
Jadi ini in main, di sini ada string pilihan. Gunanya untuk apa? Untuk si user gunanya variabel string pilihannya ini untuk menyimpan pilihan dari si user, pilihan menunya. Lalu di sini sudah diisi untuk sementara gitu. Maksudnya ini data awalnya. Jadi udah diisi. Nanti di sini ada barang indeks ke 0, nama dari barang indeks ke 0 yang ini buku, kodenya 0001, lalu harga premium 5.000. Jadi untuk sejak awal sudah diisi, ada beberapa data yang sudah diisi pada struct array barangnya tadi. Jadi kayak tidak kosong gitu, ada barangnya. Lalu di sini ada perulangan lagi. Perulangannya apa? Ini maksudnya ini perulangan ini akan menampilkan Lalu di sini ada perulangan. Dalam perulangan ini syaratnya yakni bila pilihan atau pilihan si usernya itu bukan 3. Maksudnya bukan 3 yakni bukan keluar gitu. Jadi kalau semisal pilihannya 3, maka perulangan ini berakhir. Lalu di sini dalam perulangan ini dia pertama-tama akan menampilkan program nama dari programnya, terus dia akan menampilkan halaman di mana si user sedang berada. Lalu di sini program akan menampilkan menu yang ingin diakses. Seperti baru ini gunanya untuk membuat kwitansi baru, halaman baru seperti new page. Ctrl N pada Microsoft Word. Lalu di sini ada dua menu kedua, yakni untuk mengakses daftar jenis barang atau menampilkan data-data apa saja yang terdapat pada struct array barang tadi. Lalu di sini ada nomor 3, pilihan 3, menu ketiga bila ingin keluar dari program. Lalu setelah menampilkan menu-menu tadi, si program akan meminta user untuk memasukkan pilihan menunya. Semisal pilihan si user adalah 1, maka si program akan memanggil subprogram void baru tadi. Lalu bila si user memilih pilihan 2, maka dia akan memanggil subprogram void daftar. Lalu bila pilihannya 3, maka perulangan ini langsung berakhir, langsung dihentikan. Lalu jika bukan 1, 2, atau 3, maka si program akan menampilkan informasi bahwa menu tersebut tidak ada. Langsung kita coba saja. Ini dia, ini gini. Jadi ini sebenarnya menu utama gitu, menu utama perulangan ini dia. Jadi ini ada nama programnya, lalu ini halamannya, ini menunya. Nah, jadi bila kita memilih 1, maka kita seperti membuat Ctrl N, menekan Ctrl N pada Microsoft Word atau membuat halaman baru. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi, ini programnya ini seperti subprogram dalam subprogram. Artinya untuk melakukan operasi tertentu, dia memanggil subprogram lain. Kenapa? Karena di sini ada menu dalam menu. Jadi dalam misal gini, kita klik, kita memilih menu 1, terdapat lagi submenu. Di sini ada submenu tambah, submenu bayar, ada submenu baru, dan ada submenu kembali. Itu sebabnya kami membuatnya menjadi banyak subprogramnya agar lebih rapi saja codingannya. Jadi sekian penjelasannya, sekian penjelasan dari program kasir sederhana. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.